Really? Oh yeah. Jesus Christ! Really? What happened to the seatbelt rule? The seatbelt rule. The seatbelt rule. Really? Thank you for flying. Please fasten your seatbelt. Halo guys, banyak orang sudah mengetahui apa kegunaan seatbelt atau safety belt. Tapi menurut survei dari Bloomberg Initiative for Global Road Safety, di seluruh dunia banyak pengendara yang mengabaikan penggunaan seatbelt. Entah karena lupa atau sengaja melupakan karena tidak nyaman dan merasa terkekang saat memakai seatbelt, apalagi saat mau begini. Di muka bumi ini, terdapat dua jenis kendaraan transportasi di mana penggunaan seatbelt sangat diharuskan, yakni pada kendaraan pesawat dan mobil. Bahkan pada kendaraan mobil, keharusan penggunaan seatbelt sudah mengarah kepada paksaan dengan ancaman denda. Ayo, ngapain kamu? Enggak pak, enggak apa-apain. Tangannya rangkul-rangkul ya? Ini mau masangin seatbelt. Iya pak, benar seatbelt. Oh, Iya. masang seatbelt. Iya benar seatbelt. Bagus kalau kayak begitu. Iya pak. Jangan lama-lama di sini. Iya pak, baik. Takut ada setan lewat. Iya pak. Ya, Iya pak. ya udah, langsung jalan lagi. Iya pak, makasih pak. Wah, bukan main guys. Bahkan di Swiss, sekali ditilang, dendanya bisa mencapai miliaran rupiah. Bisa langsung jadi gembel deh. Jangan sampai deh kena tilang di sana guys. Karena bisa jadi harga mobilnya lebih murah dari denda tilangnya. Dengan adanya sanksi denda, untungnya pada New Rush, selain sudah tersedia 7 seatbelt untuk 7 penumpang, selain itu sudah tersedia pula alarm seatbelt pada bagian baris pertama dan kedua yang berguna untuk mengingatkan penumpang agar segera memakai seatbelt. Ya, namanya juga alarm, tentu saja bunyi suaranya dirancang berisik agar kita buru-buru mematikannya. Dan benar saja guys, berdasarkan survei yang dilakukan, dengan adanya alarm seatbelt pada kendaraan, terbukti efektif meningkatkan penggunaan seatbelt sampai 70% jika dibandingkan dengan kendaraan yang tidak memiliki alarm seatbelt. Itulah alasan kenapa mobil-mobil keluaran terkini, alarm seatbeltnya sudah menjadi standar penjualan. Namun jika dikatakan sama-sama untuk tujuan keselamatan, kenapa bentuk seatbelt mobil lebih ribet dibandingkan dengan seatbelt pesawat yang hanya berupa tali dan buckle? Bahkan bisa untuk tali pinggang loh. Apakah seatbelt pesawat tidak aman dibandingkan mobil? Pada kendaraan pesawat, seatbelt yang digunakan dirancang khusus untuk mencegah adanya gerakan mendadak di mana penumpang dapat terlempar ke atas dan membentur langit-langit saat turbulence. Oleh karenanya, seatbelt yang digunakan bentuknya hanya berupa tali, lidah, dan buckle pada pangkal paha tanpa menghiraukan gerakan tubuh ke depan. Ya, karena memang tidak ada pesawat yang bisa mengerem mendadak saat di udara. Sedangkan pada kendaraan mobil, risiko gerakan mendadak dapat mengarah ke segala penjuru, sehingga seatbelt yang dirancang berbentuk 3 titik, yakni terdiri dari tali pangkal paha untuk menahan gerakan ke atas, ke samping kiri dan ke kanan, dan tali bahu untuk menahan gerakan ke depan, yang dikunci dengan menghubungkan buckle seatbelt dengan lidah seatbelt yang berbahan besi. Sistem keselamatan seatbelt mobil dirancang menggunakan lempengan penahan yang akan berputar teratur jika tali seatbelt ditarik perlahan, namun akan tersangkut otomatis dan berhenti jika ditarik secara cepat. Inilah yang membuat tubuh penumpang akan tertahan tali seatbelt ketika ada benturan. Ini contoh manfaat besar seatbelt pengendara mobil guys. Begitu juga pada penumpang baris kedua yang juga memiliki risiko yang sama besar dengan penumpang baris pertama, di mana terlihat di sini perbedaan antara yang menggunakan seatbelt dan yang tidak. Bahkan ada penumpang baris kedua yang sampai terlempar keluar guys. Makasih.
cakap. Lain kali pakai tali pinggang keledar kat belakang. Dengan memahami risiko yang sama antara penumpang baris pertama dan kedua, oleh sebab itulah pada New Rush, pabrikan sudah memasang indikator lampu dan alarm untuk memantau apakah penumpang baris kedua sudah mengenakan seatbelt atau belum. Namun ada yang berbeda dengan baris pertama, di mana alarm seatbelt baris kedua tidak akan berbunyi meskipun penumpang tidak mengenakan seatbelt, kecuali jika seatbelt sudah digunakan sebelum mobil berjalan. Kemudian saat mobil berjalan, seatbelt dilepas, barulah alarm berbunyi. Hal itu terjadi karena pada jok kursi baris kedua tidak dilengkapi sensor yang berguna untuk mengetahui apakah kursi sedang diduduki penumpang atau tidak. Dengan kondisi tersebut, kemungkinan besar membuat penumpang baris kedua akan menjadi jarang mengenakan seatbelt. Padahal, secara ketersediaan, seatbelt baris kedua sudah sangat lengkap untuk ketiga penumpang dengan sistem 3 titik. Untungnya, mobil New Rush sudah dilengkapi dengan lampu indikator seatbelt yang dapat memberitahu pengemudi bahwa ada penumpang yang belum memakai seatbelt. Tapi ya tetap saja, biasanya pengemudi akan malu untuk menyuruh penumpang memasang seatbelt. Meskipun seatbelt di New Rush sudah lengkap dan aman, ternyata terdapat beberapa hal yang membuat pengguna mobil tidak suka memiliki seatbelt di New Rush ini, terutama pada baris kedua dan ketiga. Yang pertama, terlihat bagaimana penataan letak buckle seatbelt ini yang tidak rapi dan cenderung menyembul keluar, yang terasa keras dan sakit jika terduduk di atasnya. Bahkan bisa berbahaya jika terkena tulang ekor, guys. Kita harus berhati-hati ya guys saat mau duduk di baris kedua ini. Ketika kursi baris kedua dimundurin guys, makin mencuat keluar deh. Sebagai alternatif, agar jok kursi bisa tetap nyaman diduduki, sebaiknya jok kursinya diganti atau dipertebal dengan busa guys, sehingga buckle seatbeltnya bisa agak terbenam ke dalam jok kursi. Yang kedua, meskipun penumpang tengah baris kedua sudah disediakan seatbelt, namun penempatan lidah seatbelt yang jauh ke atas dan agak ke belakang dapat menyebabkan malas menggunakan dan merapikan kembali seatbelt ini. Untuk melepaskan buckle seatbelt, tidak tersedia adanya tombol melepas. Yang tersedia hanya lubang kecil yang harus ditekan bukan dengan besi lidah seatbelt, tapi harus dengan menggunakan besi anak kunci mobil. Yang ketiga, penempatan tali seatbelt penumpang tengah baris kedua, tali seatbeltnya menghalangi pandangan jendela baris ketiga sebelah kanan. Namun demikian, sejelek apapun penempatan tali seatbelt, sebaiknya jangan sampai dihilangkan seperti ini ya guys, hanya demi mendapatkan kenyamanan, atau dipasangkan seatbelt buzzer atau seatbelt alarm stopper seperti ini guys, yang bertujuan agar alarm seatbelt tidak berbunyi meskipun pengendara tidak memakai seatbelt, yang pastinya malah akan merugikan pengendara itu sendiri. Karena sejatinya berbicara keselamatan itu urusan masing-masing, jadi segala cara semestinya harus diupayakan jika mau selamat. Gak ada safety beltnya, Mon. Nih. Bisa jadi sabuk keselamatan. Kalau urusan keselamatan sih masing-masing. Ya, Mon. Sampai jumpa.